bagaimana Pak ketika kita melakukan presentasi untuk mengclosingkan calon nasabah? Jadi trading emas itu sangat menguntungkan, Bang. Ketika kita menawarkan logo gold misalkan. Iya. Nah, tadi kata kuncinya adalah pakailah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk menggiring opini orang supaya menyetujui pernyataan kita. Oke. Yang kedua adalah buatlah sebuah konten sederhana. Cara presentasi juga harus sederhana. Gitu, yang agar dalam waktu mungkin hanya beberapa detik ya, itu dipahami oleh orang. Ya, contoh, saya ingin menawarkan tentang logo gold. Peluang investasi logo gold. Saya tidak akan pertama kali membawa yang namanya logo gold di dalam presentasi saya. Oke, yang saya bawakan apa? Emas. Ya, Pak Sri atau Ibu Sri, ya. Di sini Andri ingin menawarkan sebuah peluang investasi yang terbukti untung di masa pandemi. Ya, investasi apa itu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, Mbak Sri, di masa pandemi orang-orang berbondong-bondong melakukan investasi kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah properti, yang kedua di pasar saham, yang ketiga di emas. Ya, di antara ketiga hal ini mana yang paling menguntungkan kira-kira Mbak Sri? Properti kayaknya. Properti, katakanlah properti. Karena kebanyakan orang berbicara bahwa mereka lebih aware, lebih awam dengan properti. Ya, apakah salah? Tidak salah sama sekali. Lebih paham. Lebih paham, bukan karena lebih untung sebenarnya, karena lebih paham. Paham ya, gitu ya. Jadi kalau lebih paham, orang akan memilih itu dengan cepat. Properti, oke, kita lihat properti. Buy properti. Properti untuk di masa pandemi, ya harganya kita lihat kalau dibaca di berita mengalami penurunan cukup drastis. Artinya untuk melakukan investasi di properti itu memang tepat, tetapi untuk balik modalnya atau mendapatkan suatu keuntungan kita butuh mungkin 10-15 tahun lagi. Tunggu ekonomi benar-benar pulih. Time to buy, ya. Time to shopping untuk properti, ya. Saatnya berbelanja, ya. Belanja sebanyak-banyaknya tanah, apartemen, rumah karena banyak yang dijual murah. Gitu ya. Yang kedua ada di saham. Ya, saham juga sama, ya. Saham juga mengalami yang namanya IHSG mengalami koreksi dan merah gitu ya. IHSG merah terus gitu ya. Artinya apa? Ini juga time to buy juga. Ya, kecuali mungkin pada saat nanti window dressing di akhir tahun. Iya. Ya. Sekarang harga-harga saham udah mulai meningkat lagi gitu ya. Tetapi emas mengalami peningkatan yang cukup tajam. Meski pandemi. Dan emas yang seperti apa yang harus kita investasikan? Kebanyakan orang Indonesia berinvestasi hanya pada emas fisik, yaitu perhiasan dan logam mulia. Setuju soal ini ya, Mbak Sri ya. Padahal kalau Anda mau untung besar, ya bukan pada emas fisik, melainkan pada nilai murni emasnya. Ya, emas ini diperdagangkan setiap hari, ya di pasar dunia. Ya, dengan selisih atau nilai transaksi tingkat peluang keuntungannya 1-50 poin per hari. Seperti itu. Nah, dari mana kita mendapatkan harga emas yang ada di pasaran? Contoh harga emas sekarang mungkin sekitar 800.000 per gram. Dari mana itu didapatkan? Dari harga emas dunia. 800.000 mungkin itu setara di harga emas dunia itu sekitar $1.770 per troy ounce. Dibagi 31,1 gram dan dikali harga kurs dolar pada hari ini, maka ketemulah angka 800.000 yang bisa kita temukan di toko-toko emas, termasuk mungkin di butik yang menjual ini ya, logam mulia itu ya, saya nggak perlu sebut merek ya, seperti itu. Nah itu Mbak Sri ya. Lalu kalau kita sudah tahu harga aslinya emas, harga dunia diperdagangkan ya, satuannya dengan dolar per troy ounce itu, ya lebih untung mana Mbak Sri? Contoh lagi, Mbak Sri mau beli cabai, ya lebih untung dari petani cabainya atau dari tengkulaknya mungkin, atau mungkin di pasarnya gitu.
tapi untung tentu dari petaninya lebih murah ya, seperti itu. Nah begitu juga dengan harga ini, ya harga nilai murni emas, ya gitu ya, dibandingkan dengan harga turunannya, pergerakannya itu lebih baik, lebih bagus itu di harga nilai murninya, ya. Jadi gini Mbak Sri, kalau harga emas Mbak Sri sekarang beli 800.000 nih. Iya. Mbak Sri mau jual lagi, mau dapat untung, mau dapat cuan, itu biasanya nunggu mungkin 2 tahun lagi, setahun lagi buat anak sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau Mbak Sri bertransaksi di nilai murni emasnya, ya, Mbak Sri tidak perlu nunggu 1 tahun, 2 tahun. Per hari. Karena harga emas itu terus bergerak. Jadi dari 1770 open gitu ya, pembukaan pasar nih, anggaplah ada pasar gitu ya, pasar emas nih dibuka ya, pembeli udah pada berkumpul di situ sama penjual gitu ya, harga open, harga emasnya 1770, kemudian ada yang nawar lagi, terjadilah transaksi di 11772, oke, ada sesi 2 poin, oke, 1 poin 1 juta, oke, begitu kita pasang, kita prediksi menjadi 1775 saja, dan itu sudah menyentuh 1772, kita sudah mendapatkan 2 poin. Artinya menjadi 2 juta per hari. Ya, 2 juta dalam 1 kali transaksi. Ya, lalu kita lanjutkan kepada transaksi lainnya dan seterusnya. Dan itu setiap hari. Bayangkan Mbak Sri, 1 sampai 50 poin peluang keuntungan. Katakanlah nggak usah sampai 50 poin. 2 poin saja per hari. Ya, 2 juta per hari. Ya, kita batasi saja 2 juta per hari karena kita pemula. Gitu ya. 2 juta dikali 20 hari kerja sama dengan 40 juta. Hanya klik aja. Kita ikut perdagangan emas ini yang ada di dunia ini hanya by Android, hanya by laptop seperti ini. Ya, klik aja 2 juta masuk rekening. Klik aja 2 juta masuk rekening. Oke, it's easy Mbak Sri. Benar kan? Oke. Tapi tentunya dengan analisis ya. Tentunya dengan analisis. Tapi Mbak Sri nggak usah khawatir. Yang menjadi tugas analisa adalah kita, tenaga piala. Tentunya kita tidak mau menyerahkan analisa itu kepada si investor, ke nasabah, apalagi mereka awal. Kita sudah siapkan ini. Oleh karena itu di tempat kita itu semua tenaga pialanya ya hampir mungkin 50% itu sudah tersertifikasi menjadi wakil piala berjaga. Gitu. Nah itu adalah tugasnya kita. Berarti itu analisisnya tiap hari juga dari setiap hari Mbak Sri. Mbak Sri nggak usah khawatir. Mbak Sri hanya lihat handphone atau lihat di laptop, ya. Lalu kemudian kira-kira lihat harga emas hari itu berapa, dengarkan kita, hasil analisa kita, ikutin kita. Yang penting satu hal, jangan pernah serakah, jangan pernah greedy. Supaya apa? Yang kita jaga adalah risiko. Kita tidak boleh membatasi keuntungan, tapi kita harus membatasi risiko. Dengan cara apa? Tidak serakah. Itu kunci dalam dunia trading. Baik. Itu cara salah satu contoh saya ya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Ini kembali lagi nih yang soal closing. Di era sekarang kan istilahnya teknologi gitu, semua interaksi itu sebenarnya bisa dilakukan di lewat smartphone, lewat media sosial dan segala macam. Nah, apakah closing ini bisa dilaksanakan atau para marketing bisa berinteraksi dengan para calon pembeli atau calon nasabah lewat media sosial, video call kah atau lewat pesan singkat atau bagaimana? Kita tidak boleh membatasi keuntungan, tapi kita harus membatasi risiko.